Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan anggotanya Anggi Cipuati, Firni Zona Anika Surya, Joko Susilo, Sekar Arum Pramudita, Margareta Pramita Cahyaningrum, dan Kurnia Latifah. Nah, kali ini terdapat kasus di sekolah SD Negeri Pajang 3 Surakarta. Seorang guru yang bernama Ibu Rahma menyadari bahwa setiap peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada peserta didik lebih suka belajar dengan mendengarkan, ada peserta didik lebih suka belajar dengan mengamati, dan ada juga peserta didik yang cenderung suka bergerak dan tidak bisa diam ketika belajar. Sebagai guru, Ibu Rahma menggunakan alat-alat penilaian observasi kelas dan wawancara dengan peserta didik. Hal tersebut digunakan untuk mengidentifikasi gaya belajar masing-masing peserta didik. Hasilnya menunjukkan dominasi gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik di antara peserta didik. Ibu Rahma membentuk kelompok-kelompok kecil berdasarkan gaya belajar utama peserta didik. Kelompok A terdiri dari peserta didik visual, kelompok B terdiri dari peserta didik auditori, dan kelompok C terdiri dari peserta didik kinestetik. Ibu Rahma merancang materi pembelajaran yang memenuhi preferensi gaya belajar masing-masing kelompok. Contohnya, untuk kelompok A, materi dapat disajikan melalui gambar, diagram, maupun grafik. Kelompok B mungkin lebih suka diskusi dan presentasi verbal, sedangkan kelompok C akan mendapat manfaat dari kegiatan praktis dan eksperimen. Setiap kelompok akan mendapatkan metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Kelompok A dapat menggunakan papan tulis interaktif ataupun media visual. Kelompok B menggunakan keterlibatan dalam sebuah diskusi kelompok dan presentasi, sementara kelompok C dapat melakukan percobaan atau simulasi. Dalam hal tersebut, Ibu Rahma memberikan penilaian yang mempertimbangkan gaya belajar masing-masing peserta didik. Kelompok A dapat dinilai berdasarkan proyek visual mereka. Kelompok B melalui keterlibatan dalam diskusi dan presentasi. Sedangkan kelompok C melalui hasil eksperimen dan pengalaman praktis mereka. Sebagai contoh, kelompok A akan menampilkan dalam bentuk visual yaitu berupa mind mapping. Untuk kelompok B, mereka akan menyampaikan hasil diskusi kelompok mereka di depan teman-teman. Sedangkan kelompok C akan melakukan percobaan atau simulasi bersama di depan teman-teman mereka. Hasilnya, dari penggunaan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik, siswa merasa lebih nyaman dan termotivasi karena pembelajaran disesuaikan dengan gaya belajar mereka. Yang kedua, pemahaman siswa terdapat materi lebih meningkat karena mereka menerima informasi melalui metode yang sesuai dengan preferensi belajar mereka. Kolaborasi antara siswa ditingkatkan karena mereka belajar dengan teman sekelas yang memiliki gaya belajar serupa. Dan yang terakhir, Ibu Rahma dapat memberikan dukungan yang lebih efektif dan penuh perhatian kepada setiap siswa sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Hal ini didukung dengan learning modalities. Modalitas belajar juga dikenal sebagai gaya belajar mengacu pada cara yang disukai individu dalam menyerap, memproses, dan menyimpan informasi. Setiap orang mempunyai preferensi belajar yang beragam. Dan memahami modalitas ini dapat membantu pendidik menyesuaikan metode pengajaran mereka agar lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Meskipun terdapat berbagai macam model, satu klasifikasi umum mencakup 3 modalitas pembelajaran utama, yaitu visual,
auditori, dan kinestetik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan penjabaran dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.